Jadi yang menciptakan Adam, Yesus sesuai Kolose begitu. Oke, manusia yang lain nggak diciptakan ya Pak? Semuanya melalui Adam, melalui Oke. prokreasi, Kalau perkawinan lah kalau istilahnya. kalau Yusuf yang ciptakan Yusuf siapa? Suami Maria. Ya udah kita bilang tadi semua manusia diciptakan oleh Yesus. Oleh Oh, Yesus. tanya Bunda lagi, Maria, Bunda Yusuf Maria lagi. bagaimana? Iya, akan ke sana juga Pak, ya, Bingung dah Yesus lo. juga. Jadi termasuk bingung Bunda saya. Maria, yang menciptakan Bunda Maria siapa Pak? Ya itu Yesus Kristus. Yesus. Jadi sebelum dia menjadi anaknya, dia ciptakan ibunya dulu ya. Karena Konsep Anda Trinitas. berpikir, Karena konsep Trinitas Anda belum pahami. saya Ciri itu jelaskan Bos, siapa itu. nama Tuhanmu? Iya, Masa begitu aja nggak bisa Ya. dijawab nama Tuhanmu Jadi- siapa nggak bisa jawab? saya sudah sebutkan tadi. cuma Nama-nama Anda kalau mungkin bahasa Ibrani itu El dan Elohim itu artinya God, menunjukkan Saya nggak kuasa nanya Tuhan itu. Allah. Digambarkannya Cuma Tuhan sebagai oknum yang Sederhana kokoh loh dan tadi. perkasa, Ya. Ibu. Tuhan pencipta semesta. Buset. Dah, kalau Ibu, Elion, terima kasih. Elion artinya yang maha tinggi. Elion Terus Allah siapa yang maha nanya tinggi. itu? Yang nanya Nah. itu siapa? Enggak, Pak Andi ini sudah jelaskan, mau diulang-ulang lagi. Iya, Pesannya karena memang apa? monolog kita Ada. lihat. Sekarang aja deh. ini Pak Ntar- Andi, ntar lu namanya gantian dong. membahas Alkitab itu tidak Karena Anda tadi dianjurkan mengatakan untuk sembarangan, bahwa tetapi kalau Bu, kamu mau gantian, belajar Bu. Alkitab itu harus dari hati. Kalau enggak dari hati, kamu hanya bisa menebak-nebak dan mengambil Ntar dulu, Bu. kesimpulan Saya dengan lebih- kata-kata. Dengar dulu. Saya Kamu lebih menghafal menyimpulkannya Alkitab dengan dari Anda lah. kata-kata manusia itu sampai kapanpun kamu gak bakal mengerti. Tapi Iya, kalau iya. kamu coba berdoa, Tuhan, aku mau membaca Alkitab ini. Iya. Curahkan Roh Kudusmu. Nah, Buset. Roh Kuduslah yang mau memberikan Saya- kau pengertian. Makanya Saya- dibilang saya ada mau- Trinitas. Bu, Itulah dulu. artinya Jangan Trinitas. belokin topik, Bu. Satu oknum tapi satu pribadi. Biar kamu Satu, ngerti. Tiga Bu, pribadi sederhana. satu oknum. Ini sederhana, Saya minta mau dua turun dulu kata ya. doang kok. Saya mau Enggak, dulu. enggak seperti itu pertanyaanmu itu enggak bisa dijawab. Ya Itu kalau nggak bukan bisa jawab, bilang, enggak ada bilang jawabannya. aja, bilang aja nggak bisa jawab, udah selesai. Bisa Bukan nggak dijawab, bisa Andi. menjawab. Ya, tadi katanya nggak bisa Kamu dijawab. jangan Karena kita menyamakan. jelaskan. Enggak, kamu jangan menyamakan apa yang kamu pengerti dalam hatimu itu kamu Iya. kamu Gantian ya, Bu. simpulkan Sebentar, ke Bu. orang Bu, Kristen. Bu, Kamu nggak nggak bakalan Ibu dapat. nggak nyambung, Ibu nggak nyambung. Dengerin dulu ya, Kamu Pak yang nggak Alberto. nyambung. Iya. Siapa Pak Alberto. Tuhanmu? Ya, Siapa Andi. Tuhanmu? Ini Tuhan Andi kita ya terakhir, Tuhan yang terakhir. pencipta alam. Oke, Andi. Ntar dulu Pani, dong. Mbak Pani, mohon maaf sebentar biar dulu sama Andi. Bang Enggak, Alberto dari kita mau tadi turun. Pak Andi ini mengolok-olok aja dari tadi. Andi. Siapa Tuhanmu? Kok Enggak ada mengolok-olok? kayak gitu Nggak ada. pertanyaan. Nggak Kan ada dia bilang yang ini mengolok. nama-nama Nggak kalau ada yang mengolok. menurut nama Ibrani, El dan Elohim itu artinya God. Emang bisa God Ibrani, itu Bu? menunjukkan kuasa Tuhan Ibu Allah. bisa Ibrani. Digambarkannya Tuhan sebagai oknum yang dulu, Bu. Gantian, Bu. kokoh Gantian, Bu. dan Kepanjangan. perkasa. Tuhan pencipta semesta. Stop. Saya Elion Pak yang Alberto. maha tinggi. Saya Pak Alberto dulu ya, sebentar ya Bu ya, izin ya, Ya. Pak Alberto. Ya udah, siapa nama Alberto, Tuhanmu? dengerin ya. Dengerin dulu Itu ya. artinya. Terakhir Tuhan ini itu apa? berarti Terakhir Tuhan yang ini punya Andi ya. penguasa. Itu artinya. Pani, Aduh. Bukan sebentar kenapa Mbak sih? Pani. Mbak Pani sebentar biar dulu dengan Alberto Enggak, udah mau ini turun. orangnya nih. dari mengolok-olok dari tadi itu orang Ya. tua Ya, kasihan. Ini tidak ada Silakan. olok-olok di sini Pak Alberto, dengerin dulu Pak. Jadi Tidak- apa pertanyaannya? Yang tadi lagi kita udah jawab, nggak mau terima. Saya ini mau bicara, Itu dengerin maksudnya. dulu. Hmm, Berdasarkan tadi pendapat Anda bahwa di perjanjian lama itu sudah ada konsep Trinitas. Padahal konsep Trinitas itu adanya di Konsili 325 sampai Kalsedon Itu menurut 381. Anda. Itu Ya, kalau Anda. menurut saya salah, makanya saya cross check, Pak. Iya. Pertanyaannya sederhana. Oke, dengerin baik-baik makanya. Kalau pertanyaan sederhana, teruskan. dijawab sederhana gitu loh. Saya mewakili anak yang baru pulang sekolah, nangis-nangis ditanya sama temennya. Pertanyaannya begini, Pak Alberto, apakah Tuhan sembahan Anda sama dengan sembahannya Nabi Musa? A sama B tidak? Bisa dijawab tidak? Saya sudah katakan tadi sama.
Sama. Baik. Kalau sama, berarti Tuhan Anda bukan Yesus karena Nabi Musa nggak pernah menyembah Yesus, betul? Sebenarnya dia Yesus itu ada sebagai Ngaco lagi ilahi. kan? Bu, Ngaco dengarkan lagi. dulu. Dia ada sebagai ilahi, Hmm. sebagai ilahi ya, dengar ya. Bukan pada saat dia dilahirkan loh. Itu harus ada ingat. Jadi artinya melalui Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Artinya Apakah apa? apakah Nabi Musa bahwa pernah Yesus menyembah Yesus, Pak? dalam konteks nama itu belum muncul itu sesudah Musa tidak ada. Tapi Artinya Anda memberikan Tuhan baru kepada Nabi Musa. bukan, justru Musa mengatakan, dengarkan ya, Musa menjanjikan menubuatkan kedatangan Yesus dalam Di mana? Ulangan 18 ayat 15. 18 dibaca. Sama seperti aku seorang nabi. 18 dibaca, aku akan menaruh firman di mulutnya. 18 dibaca. Halo. Pak, sekali lagi, Pak. Apakah Nabi Musa menuhankan Yesus? Yes or no? Sederhana lo pertanyaannya, bukan ngolok-ngolok ini lo. Secara sebelum dia Iyain aja, sebelum iyain dia aja, menjelma iyain aja. menjadi manusia, saya sudah katakan dia sudah ada. Iya, tapi karena akan dia bilang nanti bahwa Yesus itu muncul sesudah Musa. Kan itu kesana larinya. Yang harus Anda ingat adalah Yesus memiliki dua kepribadian, dua sifat, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Kalau begitu, Anda katakan dia mempertuakan Yesus. Oke, apakah Yesus yang mengutus Nabi Musa? Jangan katakan Yesus, karena Yesus itu muncul itu sesudah Musa tidak ada. Berarti Nabi Musa tidak mengenal Yesus. Dalam konteks sebagai manusia, tapi sebagai Allah ada dia. Oke. Itu yang tidak Anda pahami. Makanya alur pertanyaan Anda itu sebenarnya, kalau boleh saya katakan, dari tadi mutar ke sana kemari kita jelaskan, tidak terima. Artinya adalah Anda ini memaksakan Nabi Musa ini menuhankan Yesus. Jangan dipaksakan, Pak. Bagaimana Gitu ya. mau dituhankan dalam konteks Yesus baru ada ribuan tahun Berarti sesudah dia tidak ada? berarti Yesus ini Tuhan baru sebagaimana tertulis di Roma 14:9. Dengarin, Pak, saya bacakan datanya. Saya bacakan datanya dulu ya. Roma 14:9, di sana tertulis dia mati dulu terus menjadi Tuhan. Kisah 2:36 juga berkata mati menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu datang ke muka bumi, mati, kemudian menjadi Tuhan oleh Paulus dan Lukas. Jadi janganlah memberikan Tuhan baru kepada Nabi Musa. Ini nggak bagus, Pak. Oke? Ini yang Sederhana lo ya. tidak Anda pahami. Coba dengarkan ya, adik Anda ya. Ini tidak Anda pahami. Yesus tidak menjelma ketika Musa masih ada. Makanya ketika dia berkata dalam Yohanes 8 ayat 55, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya apa? Bahwa Coba Bapak baca Roma 14:9, Pak. Pak, coba Yesus baca. itu berada Lucu banget, berada Sandy. dalam nubuatan. Coba baca Bapak Roma Dalam 14:9, nubuatan. Pak. Data loh ini, jangan bilang lucu kalau Roma 14:9. Iya. Coba dibaca. Saya bacain ya. Apa yang salah? Saya bacain dulu, saya bacain dulu. Sebab Saya untuk baca. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa yang salah? Artinya, Paulus ya, dengerin dulu Bapak, izin dulu. Jadi Yesus itu dilahirkan ke muka bumi, dimatikan dulu, setelah dia bangkit jadi Tuhan menurut Paulus. Setuju ya? Setuju? itu menurut pengetahuan Anda. Menurut Roma, menurut Paulus. Iya, iyain aja lah Semua- Pak Andi, kasihan dia. Ini menurut Paulus loh, Pak. Semua ayat dalam Alkitab itu Anda itu artikan menurut kehendak Anda. Isi itu Iya, masalahnya. Jadi saya tidak biarin aja tanyakan dia. itu. Makanya harus curahkan Roh Kudus lah Pak Hendi ini supaya mengerti, nanti kalau udah mengerti menyesal dia. Menurut Paulus. Roh Kudus lagi. Aduh. Saya Ini bacain kayaknya lagi, Pak, ya. Siardiansa yang baru Dari- muslim itu ya. Ntar dulu ya. Jadi- Itu Roma jadi perhatikan 14:9, saya bacakan Roma 14:9 tadi. Ya, dengerin saya ulang lagi nih. Bukan saya yang ngomong nih, Paulus nih. Iya, iya. Sebab untuk itulah Kristus
telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Disambung lagi ke Kisah 2:36 berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya setelah disalib mati, Yesus menjadi Tuhan. Itu Setuju? penjelasan yang tidak benar. Tidak. Loh, ini tertulis, Pak. Iya, dengarkan. Biar tertulis. Kalau ada iblis juga begitu, dia pakai yang tertulis tapi dia rusak. Saya nggak Seperti rusak, itu Pak. Saya aja. baca, saya nggak iya. nambahin, saya nggak kurangin. Dia baca Yang- sesuai yang- logikanya. Yang Anda salah mengerti adalah bahwa ayat itu tidak berbicara Yesus dipertuhankan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Bukan itu. Berarti Ini Anda hanya melawan menguatkan Paulus fakta- dong. Menguatkan fakta yang sudah ada di dalam buku Kejadian 1. Bahkan saya suruh Anda membaca Ibrani Di 1 ayat Kejadian 8, 1 Bapak ada sendiri. nama Yesus nggak, Pak? Di Kejadian 1 ada namanya Yesus. Bagaimana ada itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh dia Bentuk belum apa? menjadi Bentuk daging. apa? Menurut itu Berarti Alkitab nggak ada menulis dong. itu. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau Apanya? ada bilang ada. Apanya tidak ada? Anda ini tidak paham. Di Yang saya mana ada maksudkan Yesus di adalah Kejadian bahwa- 1? bahwa dia ada, Di mana disebut ada? dia itu adalah firman. Di mana ada Yesus di Itu Kejadian namanya 1? firman. Di mana ada Ada Yesus? satu ayat 1, pada mulanya adalah firman. Tahu Katanya nggak arti pada kejadian. mulanya? Oke, baik. Iya, Ya, artinya iya. Anda harus pahami bahwa Yesus itu sebelum penjelmaannya dia sudah ada sebagai Oke. Allah. Itu Oke, disebut firman. baik, Nah, baik. ketika Baik. Anda membawa Roma pasal 14 ataupun buku Kisah Rasul pasal 2, itu hanya membahas menguatkan apa fakta yang sebelumnya. Oke, Ah, baik. Jadi Anda mengambil sedikit saja, lalu Anda berpikir itu sudah benar. Tidak Oke, demikian. saya ikuti Anda ya. Saya ikuti Anda. Artinya sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada, betul? Betul. Oke, baik. Menurut Anda yang menciptakan alam semesta Yesus gitu? Ya. Ambil bagian. Yakin ya? Yakin ya, Pak ya? Kita pegang nih, Ya, kita ya. kunci. Baik. Yang menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini siapa? Ya Tuhan. Yesus. Nanti ke Maria lagi. Yesus. Nah, pasti lari ya, Yesus. Pasti lari nanti ke Mariam lagi itu yang dulu itu lagi Ya ditanya. konsisten dong, Pak. Biarin Konsisten dong. aja Pak Oberto, iya. kita Cuma- mengikuti alur mereka aja. Karena apa? Cuma Kalau kita pertanyaannya- enggak, Iya, kalau iya, kita iya. memperjelas itu Iya. tidak sembarangan Iya. memperjelas Alkitab itu harus belajar, Iya. tidak bisa dengan logika itu aja Pak Oberto. Kalau Jadi dibilang menurut tanya Anda, udah iyain aja lah, Fani, diem iyain dulu, Fani, aja Fani. supaya mereka Fani, diem tidak dulu, ada diem. pengetahuannya. Diem dulu Fani. Fani diem dulu. Pak Alberto sama Bang Andi silakan dilanjut. Yuk. iya, ya, saya kelarin aja lah Pak Alberto. Iya. Saya ikuti Pak Alberto loh, saya nggak mau membantah Anda. Iya. Oke. Jadi menurut Akan Anda lari ke yang sana juga itu. menurut Anda yang menciptakan Nabi Adam siapa? Ya, Tuhan. Siapa Yesus. itu Tuhan? Tuhan Yesus. Yesus. Buktinya mana, Pak? Yesus menciptakan Itu Adam. tadi Kolose 1 ayat 16. Larinya ke Kolose, kok ada ke Kolose, apa hubungannya? Iya, karena itu buku Kolose di Alkitab tuh, di Al-Qur'an itu Oke, bukan. baik. Ikuti lagi, gua nggak mau bantah. Jawab dulu gitu. di Al-Qur'an bukan itu. Ya udah, baik Kolose ya. Anda Baik. jangan pisah Iya. Alkitab. Oke, Ya, yang mana lagi? baik. Jadi yang menciptakan Adam, Yesus sesuai Kolose begitu. Oke, manusia yang lain nggak diciptakan ya, Pak? Semuanya melalui Adam, melalui prokreasi. Kalau Perkawinan lah istilahnya. kalau Yusuf yang ciptakan Yusuf siapa? Suami Maria. Ya udah kita bilang tadi semua manusia diciptakan oleh Yesus. Oleh Yesus. tanya Bunda lagi, Maria, Bunda Yusuf Maria lagi. bagaimana? Iya, akan ke sana juga. Bingung dah Yesus lo. juga. Jadi termasuk bingung Bunda saya. Maria yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Ya itu Yesus Kristus. Yesus. Jadi sebelum dia menjadi anaknya, dia ciptakan ibunya dulu ya. Karena Konsep Trinitas Anda belum pahami. Enggak dulu, Pak. Ya Tapi karena dulu. Anda berpikir, coba dengar kok. Karena Anda berpikir bahwa Yesus itu lahir dari hasil hubungan seks. Anda ini loh yang Kan- saya ikuti Anda loh ini. Saya nggak bersulit loh. Justru saya lihat arah dari jebakan Anda itu ke sana. Anda yang ngomong sendiri loh. Loh, karena
Apa salah kalau saya saya Ya bisa nggak juga salah, pengalaman Anda ini? yang ngomong, nggak salah, Ah. terserah Anda gitu loh. Yang Lalu- terus yang bantah lalu saya- siapa? Jadi Lalu saya menurut kata- Anda yang Karena menciptakan ini pertanyaan ini, coba dengar ke pertanyaan ini sudah berulang kali saya jawab. Jadi tidak ada artinya nggak pernah lagi baru hari itu ini kok, Pak. diulang-ulang. Jadi menurut Sudah. Anda Dengan yang menciptakan Zuma dulu sudah tanya. Saya dengerin pikir dulu. di Tristan juga itu juga ditanyakan. Sudah saya jawab Jadi semua begini. itu. Jadi menurut Anda, ntar selesai, dikit lagi. Jadi menurut Pak Oberto, yang menciptakan Bunda Maria itu Yesus, gitu ya. Iya. Terus kemudian dia ciptakan calon ibunya. Setelah ibunya dewasa, Yesus mengutus Gabriel menemui calon ibunya. Nanti Gabriel ada nanti calon anak kamu mau masuk kau kandung kan gitu. Akhirnya memang terjadi. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Betul apa betul? Apa ya? Betul. Apa yang Jadi salah di gini, biar Anda paham, Apa yang salah? biar Anda Coba. paham. Ntar dulu, maaf tulang, bentar dulu. Jadi konsep Trinitas Anda nggak pahami. Jadi kayak begini. Ketika Allah menciptakan manusia bersama Trinitas Allah, Bukan Allah yang menciptakan Pak, manusia- Yesus. Yesus ya, Pak. Ya, Yesus menciptakan Maria, Yesus menciptakan Adam dan Hawa, dan ada silsilahnya. Jadi begini, konsep keilahian Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi kenapa dia bukan melahirkan ibunya? Jadi makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Harus dipahami, garis bawahi. Oke, Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Oke, setiap ya. orang yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh Oke, baik. hidup yang Saya ke- kekal. Pak, saya ke Alberto dulu Jadi, bentar ya. Pak, apalagi? saya ke Alberto dulu bentar. Ya, Kasih dulu, silakan. kasih dulu Pak dia. Alberto, Coba jadi satu-satu. jadi menurut Pak Alberto, ya, Yesus inilah yang menciptakan ibunya. Ya, Kemudian ibunya mengandung yang menciptakan dia kan. begitu. Nah, setelah ini Pak, waktu sang pencipta ini masuk di dalam kandungan ya Bapak ya. Oke, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan Pak? 9 bulan loh di dalam Pak, Tuhanmu. Ingat ya. Makanya saya bilang ini sudah saya jawab berulang kali. Sudah saya jawab, dengarkan. Jangan lagi tanya berulang-ulang. Perhatikan. Saya sudah jawab bahwa Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh ruang. Jadi ketika Yesus dikandung, perhatikan, dikandung, itu sifat keilahiannya itu tetap ada, tidak dibatasi oleh apapun. Jadi tubuhnya itu berada dalam kandungan Yesus. Jadi, menurut Anda cuma tubuh Jadi yang dikandung, mengandung mayat doang, nggak hidup dia. Dan tetap hidup. Anda Nah, jangan hidup. Berarti ada rohnya Pak. mengatakan, iya, Yesus ada rohnya. Alkitab Jadi Bunda mengatakan Maria mengandung Anda- ilahi Pak. Coba, Jadi Bunda Maria mengandung ilahi loh. Coba dengar pertanyaan Anda tadi itu berarti di manakah keilahian Yesus? Karena itu ada tanya. Bukan itu Saya jawab, pertanyaannya lalu Pak. Anda- Bukan itu Oh, pertanyaannya. itu Anda tanya Nggak tadi. begitu. Anda Berarti- merubah pertanyaan saya. Anda. Anda merubah, Bukan. Anda nggak jawab. Makanya dengerin baik-baik. Bukan. Saya Jadi ulang yang ya. maksudkan Saya ulang di nih. situ. Saya ulang Oke, nih. Saya yang ulang. mana lagi? Yang mana? Saya ulang ya. Yesus menciptakan Bunda Maria. Manusia. Kemudian Manusia. Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia, namanya Yesus. Hmm. Ya, yang menciptakan Bunda Maria ini terkandung 9 bulan di dalam kandungan. Pertanyaan saya, Pak. Selama pencipta ini masuk dalam kandungan, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Ah, itu kan saya bilang tadi itu pertanyaannya. Udah saya bilang bahwa Tuhan itu tetap ada. Dia bisa berada di dalam ruang, bisa juga di dalam ruangan. Oh, keluar Konteks masuk dalam ketika kandungan Yesus- dia, keluar masuk. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Kok bodoh sekali kamu itu. Kan di dalam kandungan terbatas, Pak. Ah, iya, manusianya. Apa yang salah? Loh, katanya yang menciptakan Anda- Bunda Maria, kan pencipta yang dikandung Bunda Maria, Pak. Apa yang salah kalau dia sebagai manusia? Loh, kok manusia? Jadi 100%. manusia yang menciptakan manusia? Bukan yang Anda tanya tadi kan ketika dia dikandung 9 bulan, apakah Tuhan di mana? Tuhan tetap tidak dibatasi oleh ruang.
Kan dalam yang tidak kandungan, Anda Pak. pahami. Emang kandungan itu nggak terbatas, Pak. Dalam kandungan. Kemanusiaannya kok bodoh Oh, sekali berarti kamu. di dalam diri Yesus tidak ada keilahian. Dalam diri Yesus itu, perhatikan, ketika kita mengatakan Yesus dua itu selalu ala pikiran kita. Sebagai manusia, sebagai Tuhan. Itu selalu. Ya berarti ada nilai keilahian di dalam diri Yesus yang dikandung Bunda Maria. Itu juga yang menciptakan Bunda Maria. Iya, dalam berarti konteks kan yang Anda tanya, menciptakan coba dengarkan, Bunda yang Anda Maria. tanyakan tadi adalah, yang Anda Gimana? tanyakan adalah Muter-muter tadi nih, Pak. di mana Tuhan. Tuhan itu tetap ada karena dia tidak dibatasi oleh ruang. Jadi atau yang tempat. menciptakan Bunda Maria itu ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Gitu Sebagai ya. manusia. Sedangkan sebagai manusia, Pak. Oh iya, dikandung. Maunya Karena- Pak Alberto Gimana seperti itu, sih? Bang. Karena kalau menurut Nah, ini sesuai statement Anda dari awal loh, Yesus pencipta loh. Iya, justru Anda mempersulit yang sudah benar dalam arti sudah Bukan saya katakan, mempersulit, sebagai ada yang manusia. kesulitan. Nanda. Ya Tidak, memang kalau dikatakan secara kalau logika dikatakan sulit. Iya memang Kalau sulit dikatakan karena Yesus- argumentasi awal begitu. enggak. Kalau dikatakan Yesus itu Versinya. memiliki dua sifat sebagai manusia, apa yang salah kalau dia dikandung? Oke baik, di dalam kandungan Bunda Maria ini, sebentar Pak, di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus mempunyai berapa sifat? Dua sifat Sifat apa sebagai aja? manusia dan sebagai Allah. Sebagai Oke, manusia dan apakah sifat Allah itu yang menciptakan Bunda Maria dalam kandungannya? Oh iya. Ya, iya. Nah, artinya Salahnya di yang sang pencipta ini masuk dalam kandungan 9 bulan, betul? Iya sebagai sebagai manusia. Lo kok sebagai manusia lagi sih? Loh, bagaimana? Saya tanya sekarang. Ini Bagaimana? Coba saya tanya. Coba saya tanya. Coba saya tanya. Coba saya tanya. coba nih. Pinter lagi. Coba. Ya, Coba ya, dengarkan dulu. Jadi Kalau nih. Jadi Iya. maunya Pak Kalau- Alberto begini, Bang. Dalam waktu bersamaan itu Yesus itu punya dua sifat gitu kan maunya, Bang. Ya, ya, iya, memang begitu dia. Memang begitu. Nah, versinya Kenapa? Bang Handi tidak seperti itu. Iya, jadi kalau Versi Nah, saya, jadi sampai kapanpun masa nggak bisa. nggak akan ketemu. Oke, gini ya, Masa- dengerin ya. Menurut dia, Dengerin. Menurut dia, coba sebelum selesai. Menurut Anda bahwa mana mungkin ilahi dikandung? Tidak mungkin dalam konteks seperti itu. Tetapi tetap juga itu ada di dalam itu. Kedua Saya sifat begini itu. Pak ya, dengerin pertanyaannya dulu sederhana nih. Di apa dalam lagi? kandungan Bunda Maria, Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan, betul? Oke. Iya. Oke, apakah 100% Tuhan inilah yang menciptakan Bunda Maria? Iya, itu sudah Oh, betul, dijawab betul itu toh. bolak-balik Jadi sana. Iya. di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus manusia, Yesus juga ilahi. Yang saya tanya ilahinya, manusianya is okay lah. Ilahinya yang saya tanya. Karena tidak mungkin ini manusia yang di dalam kandungan ini, apalagi umur 8 bulan keluar masuk, gitu ya. Saya tanya, Saya keilahian jawab. di dalam diri manusia yang dikandung Bunda Maria ini, gitu ya, Manusianya. berada 9 bulan di dalam. Pertanyaannya, masih adakah keilahian di luar kandungan? Ada, karena ilahi itu kalau boleh saya sebutkan pada Anda supaya Anda paham, ilahi itu tidak dibatasi oleh ruang. Jadi pada saat bersamaan ilahi itu bisa ada di mana-mana termasuk di kandungan Ibu Maria. Oke, baik jawabannya Betul. bagus. Jadi Betul sekali. Jadi Andi Anda bingung. pahami. untuk Jadi kalau dikatakan. Anda Oke, katakan baik. bahwa ilahi itu dikandung, tidak mungkin dikandung, tetapi Oke, dia baik. dibatasi oleh Jadi ilahi Oke, ini. oke, Handi, dulu, bentar, Kak. Handi, Ntar bentar, dulu Handi. dong, Aku diam bantu dulu, jawab saya ya. sama Alberto Wuih, dulu. wuih, wuih, Saya- bentar. Saya sudah katakan Karena kamu Saya dari bertanya tadi dulu banyak nih. ngomong, kamu udah Tahu dia ngundang, dulu, makanya saya saya mau ngobrol tambahin. sama gitu loh. Alberto. Iya, makanya Banyak saya tambahin karena pembahasan. kamu nggak mudeng-mudeng dari tadi, bingung doang. Iya. Ya lu diam dulu. Lu diam dulu. Ada yang Kalau diam, nggak- ada yang diam dulu. Coba, Kamu diam dulu, kamu satu-satu. diam dulu. Kok yang dia? Diam, Aku diam, takut, diam, ini diam, takut, diam. ini takut atau gimana? Jawab biar Enggak, Handi, Benar, ini dulu, ini satu loh. Handi bingung, Handi ketakutan banget. Kenapa? Handi takut banget sama Saya saya ngomong kan? sama Alberto dulu sebentar. Iya, bro. iya, tapi kenapa kalau saya nyelok? Iya, Kamu jangan kamu Ya sama kamu saya gitu loh. siapa? Kamu siapa? Iya, kamu ketakutan banget sama saya. Nggak Kenapa? takut. Ngapain takut sama Astaga, Bang kamu Bang? takut banget sama Abang saya. itu dia. Di mana-mana kalau saya kejar kamu takut.
Ngapain takut sama Satu-satu, pemakan Bang. babi? Ya, Ya udah Pintu makanya jangan hidayah, bertanya terus. sebentar. Turunin dulu tuh, Bu. Bang, Turunin dulu dia. pintu Saya hidayah, perintahkan sebentar, turunin. sebentar. Saya perintahkan Kamu diam turunin dia. dulu. nah pintu dia Gantian, emang ya, ya, Bang Pintu. Handi Selebes Diam takut dulu. sama Kalau pintu masih hadiah. ngomong, turunin Handi dulu, Bang. Selebes Nggak ada takut takut, nggak ada sama takut, pintu nggak ada, nggak hadiah. ada. Handi Kamu Kamu diam Selebes dulu. takut Aduh. sama pintu hadiah. Abang Andi. Pintu nyuruh orang diam. Andi. Coba saya minta abang diam. Bisa gak? Kalau masih ngomong turunin lah ya. Sama Saya sama Oberto loh ini. Kan Nah, pemanasan dong. dia Patrick, atu-atu, Patrick, atu-atu. diem dulu Patrick. Patrick diem dulu. Atu-atu. Nah, ayo. Saya tidak Ya pernah takut ya, takut. oke takut Saya tidak pernah oke, takut oke. kepada Oke, udah. siapapun. Saya tidak pernah takut kepada siapapun, apalagi ke orang pemakan babi kayak Anda. Nggak pernah takut saya. Santai aja. Iya. Saya Kalau ngomong sama Oberto dulu gitu loh. Hormati orang ini. Iya, Kamu jadi tamu loh saya- di sini. Kamu tamu loh. takut. Kamu tamu loh. Turunin ini dulu orang Rama. Turunin. 1, 2, 3, Takut turunin. banget ini sama saya. Astaga. Jadi, Bang Handi takut. Bang Andi. Bunda Rama Andi, turunin saya dulu mau Bunda Rama. bicara. Kalau nggak dia turun saya yang turun Bunda. Turunin 1, 2 turunin Bang Bunda. Andi, saya Udah, mau permisi udah. dulu. Iya. Saya sudah katakan tadi bahwa pertanyaan cuma satu dan sudah saya jawab. Nanti kita sambung lagi dengan yang lain. Saya mau turun dulu nih Bang Andi. Boleh Ini kan? ya, Nanti- baik. Ini saya sebentar ya. Ini saya bukan masalah takut. Hargai kalau sesudah Anda ya, kita bisa diskusi lain topik kan begitu. Ini saya sama Orbeto. Ngapain Iya. sih? Orang ngomong sama Orbeto kok dari tadi santai aja gitu. Iya. Ngapain ikut campur kayak pinter aja gitu? Ya Ngapain biasa itu. takut? Alamat saya lengkap kok, Jalan Percetakan Negara 2. Ada nggak yang berani sebut alamat di sini? Saya lengkap alamatnya. Jalan Percetakan Negara 2 nomor 12. Jelas alamatku. Ngapain takut? Alamat saya Siapa juga yang mau KTP. datang? Jakarta Pusat. Jelas. Sesuai KTP. Ya, Kenapa? ya. Jadi, Siapa yang takut? Ya udah bang, lanjut bang, udah bang. Kagak usah Nggak ada. gontok-gontokan, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Jadi mau kembali ke turun dulu topik. ya. Waalaikumsalam. Ayo lanjut. Nyimak dulu, belum tahu topiknya, nyimak dulu ya. Silakan dilanjut. Ya. Jadi kalau udah jelas tadi, memang ini sebenarnya saya nggak pernah membantah Orberto loh. Saya mengikuti apa omongan Orberto. Saya ikuti loh Pak. Pernah nggak Orberto saya bantah Pak? Pernah nggak? Jawaban Anda saya Ya, kata memang tidak ada. Enggak toh? Cuma Ah. pertanyaan yang sama ini sudah saya jawab berulang kali. Saya Nanti kita justru- ubah topik yang lain lagi. Tadi Bang hukum Andi, Taurat Pak saya kita mau bahas, turun Bapak dulu. juga nggak bisa. Ya, Kan gitu. Kenapa nggak bisa? kesimpulannya Saya sudah sih jawab semuanya. simpel udah bang itu bang. Kok lari ke sana lagi? Enggak, tadi Mau kan kita bahas udah itu sekarang, topik. kita- Bantu jawab Iya, makanya. jawab bisa. Ya, Bisa kita jawab semua itu. Yang penting waktunya saya sudah ini tidak ada lagi. Saya sudah katakan tadi sudah 3 jam saya di sini ya. Saya kira sudah. Thank you cukup Pak Alberto dulu. ya. Pak Alberto thank you ya Oke. meskipun nggak bisa jawab tadi Oke. thank you ya. Saya Apa tidak bisa jawab? apa ya? Saya backing saya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ada bintang-bintang 3 skala ya, Bro ya. Allah Subhanahu wa taala melindungi saya. Kalau nyawa hari ini diambil lah. Ngapain takut amin sih? bang. Ngapain? Oke. Nggak usah ada takut-takut, ngancam-ngancam gitu loh ya. Alamat saya lengkap. Gak Mana ada nggak sih bang, ada? kagak ada yang ngancem-ngancem Nggak, saya bang. Ini kan lagi diskusi bang. Ada nggak sih teman-teman Kristen itu menyebutkan alamatnya begitu? Saya doang tuh. Kita sering tampil kok Itu ketemu kan gitu. haknya orang bang. Tapi jangan bilang saya takut dong. Ya orangnya juga udah pergi bang. Ya nggak usah dibahas lagi bos. Udah Iya tua. bang, ngapain dibahas lagi? Mendingan kita fokus aja gitu bang. Ya Ini nggak? siapa sih? Ini siapa sih yang ngomong? Bang Ini Handi. Anto bang. Anto. Anto, Bang. Anto Muslim apa Kristen? Saya Muslim bang. Ya, kalau Muslim kenapa Anda melawan saya? Enggak, saya cuma bikin tenang aja bang. Kagak ada ngelawan tuh. Abang aja kan gitu kan, Toto ngelawan. Gak ada ngelawan bang. Handi, Ya nggak? Kita Bang Handi. tenang-tenang aja. Ya udah Pak Anto aja deh yang ngomong diskusi. Mau lawan siapa silakan. Kagak ada ngelawan. Saya cuma nyimak aja bang. Ya kalau Cuma nyimak Anda diam gontok-gontok. terlalu banyak Iya, ngomong. cuma kalau gontok-gontokan kagak enak bang. Bang lanjut bang. Ya Anda jadi moderator deh. Saya pengen lihat Anda moderator deh. Silakan diatur. Saya baru masuk bang, baru join Ya bang. udah moderator. Belum ada pengalaman. Bagus. Moderator tuh gak apa-apa. Ayo lanjut. Silakan Bang, moderator atur. Saya tinggal mengisi waktu aja. Disebut nama aku saya ngomong, enggak saya diam. Silakan diatur Bang. Wah, saya malah bingung bang.
Gimana kalau Bang Arif aja dah? Ya, pada diem. Makanya Ya. kalau nggak punya ilmu komunikasi, jadi nggak bisa, nggak usah jadi penengah gitu loh. Gitu, oke? Oh, ya udah Bang, maaf Bang ya. Hmm. Oke, kembali ke kita- topik. Oke, kembali Ya. ke topik. Ya, saya maafin, tenang aja. Bang Andi, sorry.